Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita kembali dipertemukan di salah satu taman di antara taman-taman surga, yaitu di majelis ilmu yang mulia. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang rukun salat dan wajib salat. Rukun salat adalah sesuatu yang harus ada di dalam salat. Ketika ditinggalkan dengan tidak sengaja, maka rakaat itu diganti dengan rakaat yang baru. Adapun wajib salat, ketika ditinggalkan dengan tidak sengaja, maka cukup diganti dengan sujud sahwi. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sunnah salat, yang ketika ditinggalkan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi, namun mengurangi kesempurnaan pahala salat. Sunnah salat terbagi menjadi dua. Ada sunnah qauliyah, sunnah berupa ucapan, dan sunnah fi'liyah, sunnah berupa perbuatan. Silakan yang memiliki buku dibuka halaman 45. Sunnah ucapan ada 10. Yang pertama adalah membaca doa istiftah setelah takbiratul ihram. Dan ada beberapa riwayat tentang doa iftitah ini. Di antaranya adalah Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khatayaya bithalji wal ma'i wal barad. Ini adalah sunnah, artinya ketika tidak dibaca, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Kemudian yang kedua adalah membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Fatihah. Para ulama telah bersepakat atas wajibnya membaca isti'adzah ketika mengawali bacaan Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila engkau membaca Al-Quran, maka hendaknya kau meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dan membaca ta'awudz atau isti'adzah ini dilakukan hanya di rakaat yang pertama saja, ketika akan membaca Al-Fatihah. Bagaimana bacaannya? Di antara bacaan isti'adzah sebelum membaca Al-Fatihah, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati bil laili kabbara thumma yaqulu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun di malam hari dan melakukan salat, maka beliau membaca iftitah terlebih dahulu. Thumma yaqulu Allahu akbar kabira. Kemudian ditambah dengan Allahu akbar kabira wa yaqulu. Kemudian beliau membaca isti'adzah atau ta'awudz, a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bacaan ta'awudznya artinya adalah aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk, dari bisikannya, dari tiupannya dan godaannya. Kemudian yang ketiga adalah menjaharkan dan mensirkan bacaan. Para ulama telah bersepakat tentang disunahkannya menjaharkan bacaan Al-Fatihah pada salat subuh, 2 rakaat pertama di salat maghrib, dan 2 rakaat pertama di salat isya. Dan mereka juga bersepakat tentang disunahkannya mensirkan bacaan pada salat zuhur dan salat asar di rakaat 3 dan rakaat yang keempat,
Demikian pula di sholat maghrib dan sholat isya ya. Adapun duhur dan asar maka semuanya disirkan. Sebagaimana perkataan dari Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, telah disepakati secara ijma' tentang mustahabnya menjaharkan bacaan pada tempat-tempat jahar dan mensirkan pada tempat-tempat sir. Serta kaum muslimin tidak berselisih tentang tempat-tempatnya atas dasar perbuatan Nabi SAW yang jelas pada penukilan ulama khalaf dan salaf. Menjaharkan dan mensirkan bacaan adalah sunnah salat. Sehingga misalnya ketika ada muslimah yang salat maghrib di rakaat kedua, dia lupa tidak menjaharkan bacaannya ketika salat berjamaah, maka tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Atau seandainya ada seorang muslimah yang dia salat isya dalam kondisi misalnya sedang sariawan dan dia tidak menjaharkan bacaannya karena memberatkan, maka tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Kemudian yang keempat adalah mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza ammanal imamu fa'amminu." Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Fa innahu man wafaqa ta'minhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan ini menunjukkan bahwa hendaknya seorang makmum memberikan kesempatan imam untuk mengambil nafas sebelum mengucapkan amin, agar aminnya makmum bersamaan dengan aminnya imam yang bersamaan dengan aminnya malaikat, sehingga mereka mendapatkan keutamaan ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kelima adalah membaca surat setelah membaca Al-Fatihah. Para ulama telah bersepakat tentang disunahkannya membaca surat setelah membaca Al-Fatihah pada salat subuh, salat Jumat, 2 rakaat pertama di salat-salat yang lain. Di antara dalilnya adalah hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami, fayaqra'u fi dhuhri wal asri fi raq'atainil ulayain bi Fatihatil Kitabi wa suratain. Beliau membaca di dalam salat zuhur dan salat asar di 2 rakaat yang pertama Al-Fatihah, kemudian ditambah dengan surat atau surat pendek. Bacaan surat setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah salat. Kemudian yang keenam adalah menambah doa bangkit dari ruku. Ketika seorang mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, maka ini wajib salat. Adapun tambahannya, maka hukumnya adalah sunnah salat. Tambahan doanya bisa dengan mengucapkan mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahla tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kemudian yang ketujuh adalah berdoa ketika sujud. Ketika seorang ini sujud dan telah membaca tasbih sujud, maka disunahkan baginya membaca doa. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an aw sajidan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ketahuilah bahwasanya aku benar-benar melarang kalian dari membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud. Fa ammar ruku'u fa'azzimu fihi rabbah." Adapun ketika ruku, maka agungkanlah Rabb kalian. Wa amma sujudu fajtahidu fid du'ai. Adapun ketika sujud, setelah membaca tasbih sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Faqaminun an yustajaba lakum, karena waktu itu adalah besar harapan doa akan dikabulkan untuk
kalian. Jadi setelah membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali, maka seorang bisa membaca doa dalam bahasa Arab. Di antaranya doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik, dan doa-doa yang lainnya. Kemudian yang kedelapan adalah membaca salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah membaca tasyahud awal. Duduk tasyahud akhir dan bacaan tasyahud akhir adalah rukun, dan salawat di tasyahud akhir itu rukun salat. Adapun duduk tasyahud awal dan bacaan tasyahud awal, maka itu wajib salat. Sedangkan bacaan salawat setelah tasyahud awal itu sunnah salat. Bisa dilakukan, bisa ditinggalkan. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, "Yusalli tis'a raka'atin la yajlisu fihinna illa inda thaminati." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat witir dengan 9 rakaat. Beliau duduk di rakaat yang ke-8, yahmadullaha wa yusalli ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa yad'u bainahunna wa la yusallimu tasliman. Beliau duduk di rakaat ke-8 tahiyat awal, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca salawat Nabi, dan beliau tidak mengakhirinya dengan salam. Tsumma yusalli tasi'ata. Lalu beliau bangkit di rakaat yang ke-9, wa dzakara kalimatan nahwaha yahmadullahu wa yusalli ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa yad'u thumma yusallimu tasliman yusmi'una. Kemudian beliau tasyahud akhir, beliau membaca doa di dalamnya, lalu membaca salawat, lalu beliau salam yang salamnya diperdengarkan untuk kami. Ini salah satu dalil bahwa ketika tasyahud awal itu disunahkan membaca salawat Nabi. Yang ke-9 adalah berdoa setelah membaca tasyahud akhir. Setelah selesai tasyahud akhir sebelum salam, maka disunahkan bagi seorang muslimah membaca doa. Di antara doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Juga bisa membaca doa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Atau juga bisa membaca doa Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Atau juga bisa membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu beberapa variasi bacaan doa setelah tasyahud akhir sebelum salam. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 adalah mengucapkan salam yang kedua. Salam yang pertama adalah rukun salat, adapun salam yang kedua adalah sunnah salat. Sehingga ketika ada seorang muslimah yang dia setelah saya mengucapkan salam yang pertama, kemudian dia batal wudunya, maka salat tetap sah karena salam yang kedua hukumnya sunnah. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu fi salati taslimatan wahidatan tilqa'a wajhi yamilu ila shikkil aymani syai'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam ketika salat hanya sekali saja, yang beliau menghadapkan wajahnya agak condong ke samping kanan. Dan di antara dalil tentang disunahkannya salam yang kedua adalah hadis dari Amir bin Sa'ad dari bapaknya radhiyallahu taala anhu. Ia mengatakan, "Kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayada khaddihi." Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri hingga aku melihat putih pipi beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah 10 sunnah ucapan di dalam salat
yaitu yang pertama membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram, membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Fatihah di rakaat yang pertama, menjaharkan dan mensirkan bacaan, mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat setelah membaca Al-Fatihah, menambah doa bangkit dari ruku, berdoa ketika sujud, membaca sholawat Nabi setelah tasyahud awal, berdoa setelah membaca tasyahud akhir, dan mengucapkan salam yang kedua. Kemudian berikutnya adalah sunnah fi'liyah, yaitu sunnah-sunnah salat yang berupa perbuatan. Yang pertama adalah membuat pembatas atau sutroh ketika akan salat. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, "Idza shalla ahadukum ila sutratin falyadnu minha la yaqta'u syaitanu alaihi salatahu." Jika seorang di antara kalian melakukan salat dan dia telah menggunakan sutroh pembatas, maka hendaknya dia mendekat ke sutroh itu karena setan tidak akan memutuskan salatnya. Sutroh diletakkan di depan orang yang melakukan salat, dan sutroh ini hendaknya memiliki ketinggian, baik itu berupa tembok, tiang, tongkat yang ditancapkan, dan yang lainnya. Dan tingginya sekitar seukuran pelana, tempat duduk ketika seorang mengendarai kuda. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithlu mukhiratir rahli." Apabila salah seorang di antara kalian salat dan telah meletakkan sutroh setinggi pelana kuda, fal yusalli wala yuballi man marra wara'a dzalik. Maka hendaknya dia salat dan dia abaikan apa yang ada di balik dari sutroh itu. Ada orang lewat atau ada yang lainnya, maka hendaknya diabaikan. Dan jarak antara tempat sujud dengan sutroh itu bisa dilewati oleh kambingnya. Jadi ada jarak antara tempat sujud dengan sutroh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, ia berkata, "Kana baina musalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidari mumarrusah." Jarak antara tempat sujudnya Nabi dengan tembok, dengan sutroh beliau itu bisa digunakan lewat jalannya kambing. Jadi kambing lewat itu masih bisa. Kemudian yang ketiga adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku, ketika bangkit dari ruku, dan ketika berdiri dari tasyahud awal. Inilah 4 tempat di mana seorang muslimah disyariatkan untuk mengangkat tangan di dalam sholatnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Nafi rahimahullahu ta'ala, anna ibna Umar kana idza dakhala fi salati. Abdullah bin Umar ketika telah masuk salat, maka kabbara wa rafa'a yadayhi. Beliau bertakbir dan mengangkat tangannya. Jadi takbiratul ihram yang pertama. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi. Ketika akan ruku beliau bertakbir lagi. Yang kedua. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah rafa'a yadayhi. Ketika i'tidal sami'allahu liman hamidah pun diangkat tangannya. Wa idza qama ila rak'ataini. Ketika bangkit dari rakaat yang kedua, rafa'a yadayhi, beliau pun mengangkat tangannya. Dzalika ibn Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Umar menghubungkan hadis itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mengangkat tangan? Mengangkat tangan dilakukan dengan mengangkat setinggi bahu, membuka jari jemari lurus ke atas, tidak merenggangkan dan tidak menggenggamnya. Jadi bukan seperti ini, bukan seperti ini. Tapi setinggi bahu, kemudian direnggangkan, agak direnggangkan. Dan juga bisa setinggi telinga. Setinggi telinga. Ini cara mengangkat tangan. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Humaid radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yarfa'u yadayhi hatta yuhadhi bihima mankibaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika berdiri di dalam salat, beliau mengangkat kedua tangannya setinggi kedua bahunya. Setinggi kedua bahunya. Dan riwayat Abu Qatadah, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa qala hatta yuhadhi bihima furu'a udhunaihi. Ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, lalu beliau mengangkat kedua tangannya setinggi kedua telinganya. Setinggi kedua telinganya. Dalam riwayat yang lainnya, rafa'a yadayhi maddan walam yashbakan. Beliau mengangkat kedua tangannya, membuka jari jemari, lurus ke atas dan tidak merenggangkannya. Bukan direnggangkan seperti ini, tapi lurus agak dibuka sedikit. Dan disebutkan dalam riwayat yang lainnya, lam yufarrij baina asabihi walam yadhummuha. Beliau tidak merenggangkan di antara jari jemarinya dan tidak pula menggenggamnya. Jadi tidak terlalu direnggangkan dan tidak digenggamkan, tidak digenggamkan. Tapi seperti ini. Agak dibuka setinggi bahu atau setinggi telinga, ya, setinggi telinga. Baik. Kemudian yang ketiga adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada dada. Cara meletakkan tangan ada 3. Yang pertama adalah telapak tangan kanan diletakkan di atas telapak tangan kiri. Seperti ini. Sebagaimana diriwayatkan dari Wahil bin Hujar radhiyallahu ta'ala anhu, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadri." Aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas telapak tangan kirinya, lalu diletakkan di dada. Diletakkan di dada. Ini cara yang pertama. Kemudian yang kedua adalah meletakkan telapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, wa yadha'u yadahul yumna ala dhahri kaffihil yusra wa rasghi wa sa'idi. Rasulullah meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri di pergelangannya. Di pergelangannya seperti ini. Yang ketiga adalah meletakkan telapak tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Jadi tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Alqamah bin Wail dari bapaknya radhiyallahu taala anhu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi sholati qabada bi yaminihi ala shimalihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri salat, maka tangan kanannya menggenggam pergelangan tangan kiri. Jadi ada 3 cara meletakkan tangan setelah angkat tangan. Yang pertama adalah seperti ini. Yang kedua seperti ini. Yang ketiga adalah memegang pergelangan tangan kiri dan diletakkan di dada. Yang keempat adalah melihat ke tempat sujud. Disebutkan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bah. Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah, ma khalafa basarahu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha. Rasulullah tidak memalingkan penglihatannya dari melihat ke tempat sujud sampai beliau keluar dari Ka'bah tersebut. Yang kelima adalah ketika ruku, posisi punggung lurus dengan ujung kepala, tidak mengangkat dan tidak menundukkan, memegang kedua lutut, meregangkan jari jemari, menjauhkan kedua tangan dari kedua lambung. Jadi lurus, kemudian tangannya ini memegang ke lutut, direnggangkan, dan jari jemarinya mencengkeram lutut. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kana idza raka'a lam yakhassis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku tidak meninggikan kepalanya dan tidak menurunkannya, tapi di antara itu, yaitu pertengahan, tidak terlalu tinggi dan tidak ke bawah, di pertengahan. Disebutkan pula dalam riwayat Abu Humaid, wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahrahu. Ketika Rasulullah ruku, maka beliau meletakkan kedua tangannya di lutut dan
merendahkan punggungnya hingga lurus. Jadi tangan ini memegang lutut, bukan memegang betis. Dalam riwayat yang lainnya, thumma raka'a fawadda'a yadayhi ala rukbatayhi wa farraja baina asabihi ka'annahu qabidun 'alaiha wa tawattara yadayhi fatajafa an jambayhi. Rasulullah ruku, kemudian meletakkan kedua tangannya di lutut. Beliau meregangkan jari jemarinya seperti beliau menggenggam kedua lututnya dan merenggangkan kedua siku tangannya bagaikan busur, lalu beliau menjauhkan dari lambungnya. Jadi menggenggam lutut bukan seperti ini ya, tapi digenggam lututnya, kemudian tangannya dijauhkan sedikit dari punggungnya sehingga dari lambungnya sehingga lurus posisi ruku 90 derajat. Yang keenam adalah memperlama ketika iktidal dan duduk di antara dua sujud. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama sami Allahu liman hamidah, qama hatta naqulu qad auhama." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri saat sami Allahu liman hamidah, maka beliau berdiri dengan lama sampai kami berpikir bahwa beliau sedang lupa. Thumma yasjudu wa yaq'udu baina sajdataini hatta naqulu qad auhama. Kemudian beliau sujud dengan sujud yang sangat lama dan kami menyangka dalam hati bahwa beliau telah lupa. Padahal memang sengaja beliau melamakan dalam iktidal dan duduk di antara dua sujud ya. Duduk di antara dua sujud dengan sangat lama. Kemudian yang ketujuh adalah turun ketika sujud mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Ketika kalian turun sujud, maka janganlah kalian turun seperti turunnya onta. Bagaimana supaya tidak turun seperti turunnya onta? Falyadha yadayhi qabla rukbatayhi. Hendaknya dia letakkan tangannya terlebih dahulu baru lututnya. Jadi tangan dulu baru lututnya masuk. Yang kedelapan adalah ketika sujud menyentuhkan kening, hidung, dan kedua telapak tangan ke tanah, itu ke lantai. Menjauhkan kedua tangan dari kedua lambung. Meletakkan kedua tangan sejajar dengan pundak atau telinga. Mengangkat kedua siku, jadi angkat sikunya, merenggangkan kedua lengan, direnggangkan, menegakkan kedua telapak kaki, menyatukan tumit, dan menghadapkan jari jemari kedua kaki ke arah kiblat. Jadi ketika sujud, posisinya seperti ini, setinggi bahu, lurus tangannya, rapat atau setinggi telinga, dan siku ini dibuka, bukan ditutup, tapi dibuka dan diangkat dia. Jadi bukan posisinya seperti ini di lantai, tapi diangkat. Lalu dijauhkan antara perut dengan lambungnya. Kemudian di kakinya itu, tumitnya rapat dan ujung jari jemari menghadap kiblat. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Humaid, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada amkana anfahu wa jabhatahu minal ardi. Nabi SAW ketika sujud, beliau benar-benar menekan hidung dan keningnya ke lantai. Wa nahha yadaihi an jambaihi, beliau menjauhkan kedua tangannya dari kedua lambungnya. Wa wada'a kaffaihi wa hadwa mankibaihi, dan meletakkan kedua tangannya sejajar dengan pundaknya. Dalam riwayat yang lainnya, thumma sajada faja'ala kaffaihi bihida'a udunaihi. Kemudian Rasulullah sujud dan beliau meletakkan kedua telapak tangannya di hadapan kedua telinganya. Jadi bisa sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundaknya ketika sujud. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, faida sajada wada'a yadayhi ghaira muftarishin wala qabidihima wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihil qiblah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, beliau meletakkan kedua tangannya, tidak melebarkan jari jemarinya, tidak juga mengepalkannya, dan beliau menghadapkan jari jemari itu lurus ke
arah kiblat. Jadi seperti ini, bukan seperti ini, lurus ke arah kiblat. Dalam riwayat yang lainnya, idza sajadta wadha kaffaika wa rafa mirfaqaika. Ketika engkau sujud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka letakkan kedua tanganmu dan angkat sikumu. Jadi bukan seperti ini, tapi diangkat sikunya. Dalam riwayat yang lainnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yadhbuwa bayadu ibtaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, beliau merenggangkan kedua lengannya hingga terlihat putih kedua ketiaknya. Dalam riwayat yang lainnya, fawajadtuhu sajidan rasan akibaihi mustaqbilan bi atrafi asabi'ihil qiblah. Aku menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sujud dengan kedua tumitnya dirapatkan dan ujung jari jemari kaki dihadapkan ke arah kiblat. Jadi kakinya rapat, bukan terbuka, tapi rapat, dan ujung jari jemari kaki itu ke arah kiblat. Kemudian yang kesembilan adalah duduk iftirash ketika duduk di antara dua sujud. Dan ulama bersepakat tentang duduk di antara dua sujud itu adalah iftirash. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana idza jalasa, Rasulullah ketika duduk di antara dua sujud, yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Beliau menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Duduk di kaki kiri dan menegakkan kaki kanannya. Yang ke-10 adalah duduk sejenak atau jalsah istirahah setelah sujud ketika hendak berdiri di rakaat kedua atau rakaat yang keempat. Disunahkan setelah selesai sujud yang kedua di rakaat pertama atau ketiga, akan bangkit di rakaat yang kedua itu sujud sebentar. Duduk sebentar. Jadi duduk sebentar kemudian baru bangkit. Jadi setelah sujud kemudian duduk baru Allahu Akbar bangkit. Sebagaimana diriwayatkan dari Malik bin Huwairits Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat jika beliau berada pada rakaat yang ganjil, rakaat 1 atau rakaat 3, maka beliau tidak berdiri hingga beliau duduk istirahat sejenak dengan tegak. Yang ke-11 adalah bertumpu ke lantai dengan kedua tangan ketika hendak berdiri menuju rakaat yang baru. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Malik bin Huwairits radhiyallahu ta'ala anhu, idza rafa'a ra'sahu an sajdati tsaniyati jalasa wa'tamada 'alal ardi thumma qama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua kepalanya dari sujud dan beliau duduk istirahat sejenak, wa'tamada 'alal ardi, dan beliau bertumpu ke bumi, ke lantai, thumma qama, kemudian bangkit. Jadi duduk istirahat, kemudian bertumpu, lalu bangkit untuk rakaat yang genap, kedua atau yang keempat. Kemudian yang ke-12 adalah duduk iftirash ketika tasyahud awal, ketika tasyahud yang pertama, dan duduk tawaruk ketika tasyahud akhir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi, idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna, wa idza jalasa rak'atil akhirah qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Rasulullah ketika berada di rakaat yang kedua, beliau duduk iftirash, dan ketika di rakaat terakhir maka duduk tawarruk, yaitu dengan meluruskan kaki kanan dan beliau duduk di atas pinggulnya yang kiri, yaitu duduk tawarruk. Yang terakhir adalah mengangkat jari telunjuk dan isyarat dengan jari telunjuk ketika tasyahud dan menggerak-gerakkannya. Seperti ini gerakannya, jadi lembut dari awal doa sampai akhir dan memfokuskan pandangan di jari telunjuk itu. Adapun cara mengangkat jari telunjuk bisa dengan menggenggam, menggenggam terlebih dahulu, kemudian diangkat telunjuk kanannya, atau dengan
menggenggam jari manis dengan kelingking sehingga membentuk ibu jari dengan jari tengah ya, sehingga membentuk lingkaran seperti ini. Jadi ada lingkarannya atau bisa seperti ini. Kemudian digerak-gerakkan. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, "Tsumma rafa isba'ahu fara'aituhu yuharrikuha yada'uhu biha." Aku melihat Rasulullah mengangkat telunjuknya dan aku melihat beliau menggerak-gerakkan sambil berdoa. Taib, ada beberapa poin catatan, silakan dicatat. Yang pertama tentang beberapa riwayat doa iftitah. Di antara riwayat yang lain selain Allahumma ba'id baini ada Allahumma rabba Jabrail wa Mikail wa Israfil fatira samawati wal ard alimal ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Atau membaca doa subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairaka. Atau Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Atau membaca doa alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Inilah beberapa variasi bacaan doa iftitah. Silakan dipilih salah satu, tapi tidak boleh dibaca dua atau lebih. Yang berikutnya adalah sutrah imam merupakan sutrah bagi makmum. Ketika imam sudah memasang sutrah, maka makmum tidak perlu menggunakan sutrah lagi. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Aqbaltu rakiban ala atanin wa ana yaumi idzin qad nahaztul ihtilama wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi bimina." Aku datang dengan menaiki keledai betina, kata Ibnu Abbas. Ketika itu aku sudah mendekati balik dan Rasulullah sedang mengimami manusia di Mina. Famarartu baina yaday saffi. Maka aku lewat di depan shaf. Fanazaltu fa'arsaltul atana tarta'u dakhaltu fi saffi falam yunkiru dzalika alayya ahad. Aku lewat di depan shaf, meletakkan tungganganku, kemudian lewat lagi dan tidak ada seorang pun yang menegur perbuatanku. Karena mereka sudah menggunakan sutrahnya Rasulullah, yaitu sutrahnya imam. Yang berikutnya adalah mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram. Boleh bersamaan dengan takbir, boleh sebelum takbir, dan boleh setelah takbir. Jadi misalnya ketika orang akan sholat, maka bisa Allahu Akbar bersamaan dengan takbir, angkat tangannya. Atau Allahu Akbar baru mengangkat tangan. Atau mengangkat tangan dulu baru Allahu Akbar. Dan ini bisa digunakan ketika antunna menggabungkan beberapa niat. Niat qobliyah subuh, sekaligus sholat sunnah wudhu, sekaligus tahiyatul masjid. Karena niatnya panjang, maka gerakan dulu baru Allahu Akbar. Itu lebih mudah. Yang berikutnya adalah diperbolehkan terkadang membaca surat setelah Al-Fatihah pada rakaat yang ketiga dan yang keempat. Sesekali boleh menambahkan surat. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati adh-dhuhri fi rak'atayn al-awlayayn fi kulli rak'atin qadra 30 ayah wa fil ukhrayayn qadra 15 ayah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur dan di rakaat pertama membaca setelah Al-Fatihah membaca surat sebanyak 30 ayat. Sedangkan di rakaat yang dua yang terakhir 3 dan 4-nya membaca surat sepanjang 15 ayat. Diperbolehkan sholat di atas sesuatu yang dihamparkan di atas tanah. Dan ini adalah ijma' ulama. Jadi boleh sholat di atas permadani, di atas karpet. Sebagaimana perkataan dari Syekh As-Sa'di, dari Syekh Albani rahimahullah ta'ala, diperbolehkan sholat dan sujud di atas sesuatu yang dihamparkan di atas tanah. Al-Imam At-Tirmidzi menceritakan dari mayoritas ahli ilmu dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang datang setelah mereka berpendapat tidak mengapa sholat di atas tikar dan permadani. Jadi boleh sholat di atas karpet. Yang berikutnya adalah diperbolehkan duduk di antara dua sujud dengan menegakkan kedua telapak kaki
dan duduk di atas 2 tumit yang disebut dengan iqa'. Jadi bukan iftiras tapi tumitnya diluruskan kemudian duduk di atas tumit tersebut. Yang terakhir adalah tata cara sholat kaum wanita sama dengan tata cara sholat kaum laki-laki. Kenapa? Karena tidak ada hadis yang membedakan antara tata cara sholat wanita dengan laki-laki. Ada satu riwayat yang menyebutkan perbedaan cara sujudnya wanita dengan laki-laki, tapi hadisnya lemah yang tidak bisa digunakan sebagai hujjah. Disebutkan dalam hadis itu, idza sajadtuma fadamma ba'dul lahmi ilal ardi. Ketika kalian berdua sujud, maka sempitkanlah daging di lantai. Fa innal mar'ata laysat fi dzalika karijal. Karena laki-laki itu enggak sama dengan wanita. Hadis ini adalah hadis yang mursal, hadis yang dari tabi'in langsung kepada Nabi SAW, tidak menyebutkan sahabatnya. Dan hadis ini dhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala dalam silsilah al-dhaifah nomor 2562. Inilah akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah tentang sunnah-sunnah salat. Semoga kita dimudahkan di dalam memahami dan mengamalkannya. Dan salat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dijadikan salat kita menjadi pencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan dilipat gandakan pahalanya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.